آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah, dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya menyampaikan jazakumullah khairan katsiran fid dunya wal akhirah kepada semua pihak yang masih senantiasa bersemangat untuk memakmurkan masjid, apapun bentuk bantuannya, doanya, fisiknya, pemikirannya, hartanya, mudah-mudahan dijadikan Allah menjadi pahala yang mampu memperberat amal timbangan kebaikan kita. Bapak Ibu hadirin, kita hari ini melanjutkan materi di dalam kitab At-Tadhkirah yang sebelumnya adalah delegasi demi delegasi, nadhir, apa saja bentuknya, ada yang berupa ubat, ada yang berupa sakit, ada yang berupa terganggunya kesehatan, ada yang berupa sanak famili atau keluarga atau orang terdekat yang sudah kembali kepada Allah. Nah, hari ini di antara lanjutan dari nadhir atau pengingat itu ada cukup banyak kisah-kisah tentang an-nadhir, tentang delegasi yang kemudian mengingatkan manusia dari kesibukannya. Di dalam kitab At-Tadhkirah ini cukup menarik ketika kemudian kurikulum pendidikan itu dibagi menjadi dua bagian besar. Untuk anak-anak muda atau yang di bawah 40 tahun, itu kitab-kitab atau ilmu yang banyak dipelajari adalah bab tentang dosa-dosa besar atau tentang dosa. Tujuannya apa? Agar ketika nanti di usia 40 tahun sudah terbiasa untuk menahan diri agar tidak berlaku maksiat. Sementara kurikulum 40 tahun ke atas itu kurikulumnya adalah terkait dengan taubat dan harapan bahwa dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawah 40 tahun kurikulumnya terkait tentang bagaimana dosa, bentuk dosa larangan itu banyak dimunculkan. Sementara di usia 40 tahun ke atas harapan bahwa dosa itu diampuni oleh Allah itu prosentasenya lebih besar. Hal ini menjadikan kita mengingat beberapa hal di dalam kisah yang nanti akan disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah bab delegasi atau an-nadhir. Apa efeknya ketika kemudian seseorang memahami tentang hal tersebut? Sebelumnya mari kita ingat kembali di dalam surat Al-Dhariyat ayat 51, surat ke-51 ayat ke-56. Insyaallah banyak yang menghafal di antara kita surat ke-51 ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Mengingatkan kita kembali bahwa tujuan kita diciptakan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita diingatkan di dalam surat Al-Mulk surat ke-67 ayat yang kedua. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin, kita berawal dari tidak ada menjadi ada, kemudian kembali
tidak ada di dunia ini. Semua itu hanya ada satu tujuan, yakni menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Karena hal itu nanti akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-89. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Man jaa bil hasanah falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idzin amin. Barang siapa yang membawa kebaikan. Kalimatnya adalah siapa saja yang membawa kebaikan, bukan siapa saja yang melakukan kebaikan. Jadi sekali lagi kalimatnya adalah barang siapa membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya, bukan siapa yang melakukan kebaikan. Karena bisa kita temukan bahwa seseorang itu melakukan kebaikan namun pahalanya tidak dibawa. Ini yang dikhawatirkan. Ada banyak orang melakukan kebaikan tetapi ternyata pahalanya tidak diperoleh. Dia hanya melakukan saja tapi pahalanya tidak terbawa. Hal ini mengingatkan kita, kemarin kita sudah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita indera, di antaranya mata kita gunakan untuk apa, Bapak? Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Lisan kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik. Media sosial kita gunakan untuk semuanya yang baik-baik. Jadi ini mengingatkan kita juga bahwa hari ini bermedia sosial, kita juga harus bermedia sosial yang baik-baik. Khawatirnya ini terjadi. Saya beri satu contoh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yu'ta ma alayhi ukhidha min khatayahu faturihat alayhi thumma turiha finnar. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah. Ini dari sahabat Abu Hurairah. Sebagaimana kita ketahui, sahabat Abu Hurairah atau Abi Hurairah ini dikenal sebutan Hurairah karena kepribadian beliau sebagai seorang yang menyukai atau merawat kucing liar. Hurrun itu kucing liar. Kalau kucing yang lainnya di rumah, dirawat di rumah, itu namanya kittun. Makanya ada film Hello Kittun, Hello Kitty. Itu kan kucing rumahan. Tapi kalau hurrun itu artinya kucing liar.
Sehingga penyebutan Abu Hurairah ini karena beliau memang senang dengan kucing. Tapi dengan pelajari apakah Abu Hurairah itu mencintai kucing kemudian memelihara kucing di rumah. Nah, ini perlu dipelajari lagi. Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertanya ini kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kamu tahu muflis itu apa? Atau apakah kamu tahu orang yang bangkrut itu apa? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Jawabannya persis seperti jawaban kita. Orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya mata. Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta, tidak punya rupiah, tidak punya dolar, tidak punya harta. Itu namanya orang bangkrut. Para sahabat ini menjawab demikian. Faqala innal muflisa min ummati. Tapi Rasulullah punya jawaban lain. Sungguh muflis dari umatku, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati, yaitu ketika hari kiamat, bis-sholati wasiyamin wa zakatin, datang dengan membawa pahala sholat, pahala siyam, pahala zakat. Artinya orang ini ketika kiamat itu sholatnya bagus, pahalanya dibawa. Ini bukan hanya mengerjakan, tapi pahalanya dibawa. Sholatnya bagus, siyamnya bagus, zakatnya bagus. Wa ya'ti qad satama hada, tapi sayang sekali orang ini suka mencaci maki orang lain. Wa qadhafa hada, dan suka menuduh orang lain melakukan keburukan. Wa akala mala hada, dan dia memakan harta saudaranya dengan cara yang tidak hak. Di antaranya kemarin bahasan yang sedang penting hari ini adalah judul, ya. Judi. Sudah banyak contohnya, sampai yang terdekat kemarin kasus polisi Mojokerto, ya. Di Bangsal itu saya ditunjukkan video, insya Allah Bangsal ingat saya ditunjukkan video ada seorang pemuda yang meninggal gantung diri gara-gara punya hutang judi online. Jadi sudah cukup mengerikan. Kalau judi offline itu jenengan harus ngumpul dulu, ya, ngelompok apapun bentuknya, ngelompok dulu, ketahuan digerebek bisa. Tapi kalau judi online, yang mau gerebek siapa? Seperti apa? Situs ini ditutup, dibuka baru lagi. Situs ini tutup, dibuka baru lagi. Servernya tidak di Indonesia, ada di Thailand, ada di Myanmar. Dengan tiduran bisa judul. Di dalam masjid sambil mendengarkan pengajian bisa judi online. Itu kan lebih mengerikan sebenarnya. Yang ini yang kemudian menjadi PR bersama. Nah, kemudian ada kalimat yang sangat menarik. Bandar itu, nah ini sedikit supaya kita tidak wa'agala malahada. Bandar itu tidak khawatir kalau ada penjudi yang menang. Ya. Bandar itu tidak khawatir kalau ada penjudi yang menang. Tapi bandar itu khawatir kalau orang-orang pada tobat tidak mau judi. Kira-kira sinten sing kate titip yang mau main slot atau gacor siapa? Kalau semuanya sadar judi itu haram, selesai. Tapi kalau kemudian ada satu yang menang, yang kalah kan lebih banyak. Hitung-hitungannya masih untung. Mana ada bandar mau rugi. Nah, di antara mengambil hak saudara kita dengan cara yang tidak hak itu lewat apa? Lewat judi. Jelas ini dilarang. Tapi bahasan kita bukan judi hari ini.
Wasafaka damahada, bahkan dia juga mengalirkan darah saudara. Fanatisme golongan yang kita dapati di negeri ini itu lebih fanatis ke komunitas dibandingkan keislamannya. Sepakat bukan? Sekarang fanatik mana, keislamannya atau supporter bolanya? Supporter bola. Lebih fanatik mana hari ini kita temukan komunitas pencinta artis atau pencinta lagu dibandingkan dengan fanatisme terhadap keislaman. Orang bisa sangat marah ketika klub bolanya dihina. Jangan mungkin ada yang Arema, ada yang Bonek ya. Arema dihina, marahnya minta ampun. Bonek dihina, marahnya minta ampun. Tapi ketika Islam dihina, perasaannya bagaimana? Nah ya. Mungkin kita bisa jadi juga semacam itu. Sehingga kemudian menumpahkan darah itu mudah sekali karena fanatisme terhadap komunitas. Sampai mengalirkan darah. Kemarin diantaranya sweeping dari Polres dan Polsek itu sempat ketika Ramadan rame perang sarung gitu. Kalau dulu zaman jenengan kecil paling sarung kita lepas dibudeli, dikepukno sak loro-lorone bedol Pak. Saniki boten ya, diisi watu, diparingi gear sepeda motor. Jadi ku niat perang sarung tak mateni tabani. Dan mudah sekali mengalirkan darah, seolah-olah nyawa itu murah sekali dan membunuh orang itu tidak ada dosanya, seolah-olah seperti itu. Wadara bahada, dan dia suka menyakiti orang lain, menyakiti saudaranya. Wa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka kemudian pahalanya yang begitu banyak itu yang sudah dibawa, pahala sholat, pahala siam, pahala zakat yang sudah dibawa itu diberikan kepada orang yang menuntutnya, orang yang pernah dicaci, orang yang pernah dihina, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah hartanya diambil secara tidak hak. Semuanya nuntut ini baris. Maka kemudian pahala yang dia bawa diberikan pada orang yang menuntut ini. Sampai pahalanya yang dibawa ini habis, yang nuntut masih antri ternyata. Maka bentuk keadilan Allah adalah dosa orang yang antri ini diberikan ke orang tersebut. Sehingga orang yang membawa banyak pahala ini justru minus, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang terjadi. Sehingga ini juga sangat penting ketika kita mengetahui amal utama apa dan dosa besar apa. Amal utama apa yang harus kita laksanakan dan dosa besar apa yang harus kita tinggalkan. Sehingga kalimat STMJ yang dulu dimaknai negatif itu sekarang menjadi susu telur madu jahe beneran. Bukan ST sholat terus maksiat jalan. Gini, matine pas sholat, matine pas maksiat. Wayang judi online menang, wah, cabut jelek, selesai. Kadang guyonan-guyonan atau konten-konten itu ya harus hati-hati. Walaupun guyonan, tapi konten-konten guyonan dengan nilai agama itu saya sampai hari ini tetap tidak sepakat. Ada guyonan yang anak ke bapaknya, bapaknya tahu anaknya judi. Oh kok judi ya dimarahi anaknya, tapi anaknya bilang, tapi kalau menang ya Pak, oh ya wis gak apa-apa kan, keliru. Berarti judi itu seolah-olah gak apa-apa nek menang, urusannya bukan agamanya, tapi agama melarangnya. Menang kalah tetap dilarang.
Ini yang harus diingat. Nah, ini menjadi juga pengingat kita, Bapak Ibu, karena kelak, sekali lagi, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apapun yang kita lakukan. Ada beberapa catatan sebelum kisah-kisah yang akan saya sampaikan. Ada kalimat begini yang kami temukan. Tak tagih kemudian akhirat. Jadi ada pertengkaran dua orang, kemudian tidak tuntas. Yang seharusnya bisa dituntaskan, tapi tidak tuntas karena sama-sama egonya tinggi. Sekarang menilai, nah akhirat sampai anak aku sih bener. Kalimatnya begitu. Bapak Ibu, kita ini ingin hisabnya lama. Hisab itu menegangkan. Kita pasti berharap hisab itu sebentar. Kalau bisa yang ringan saja. Tapi kalau kemudian kita mengatakan hal demikian, sebenarnya tak tagih akhirat, berarti hisabnya dengan nambah lama. Kalau bisa dituntaskan di dunia, kenapa nunggu kita hisabnya lama nanti di akhirat? Cek seneng nih. Padahal ini beberapa kali saya temukan yang bilang begitu itu loh yang salah. Yang bilang begitu itu ternyata diurut-urut. Yang salah, Pak. Jangan bayangkan jenengan pun ngotot, tidak tahu jenengan yang salah ternyata ketika diurut-urut. Sehingga ini ulama mengingatkan jika ada urusan di dunia yang bisa dituntaskan sebagai sesama saudara muslim, tuntaskan. Jangan nunggu hisab. Kenapa? Panjang hisab kita. Ini antriannya sedino dino. Panjang sekali. Kita ngantri seharian saja jenuhnya bukan main. Itu dalam kondisi masih boleh minum, masih tidak tegang. Jangan ingat ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Umar bin Khattab diminta untuk menjadi hakim. Beberapa 2 tahun atau 2,5 tahun kemudian itu Umar bin Khattab mengundurkan diri, menyampaikan ke Abu Bakar. Jangan ingat kisah ini. Ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, kenapa ya Umar? Apakah karena pekerjaannya sulit? Kata Umar bin Khattab apa? Bukan. Karena selama saya menjadi hakim, itu tidak pernah ada kasus yang dilaporkan ke saya. Umat Islam itu sudah tahu hak-haknya, sehingga ketika ada persoalan di antara mereka, dituntaskan di antara mereka, tidak pernah lapor ke saya. Jangan bayangkan, ada sebuah pemerintahan yang tidak ada kasus. Hakim pada mundur, presiden belum mundur, mau dados hakim, dalam apa? Mboten enten laporan belas saja, mboten enten kriminal belas saja. Pun mboten perlu hakim penjara ditutup mawon, dados masjid. Jangan bayangkan. Ketika ada yang ingin menghapuskan penjara, ternyata Islam pada waktu itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena umat Islam sama-sama tahu haknya. Kalau ingin sesuatu dituntaskan di antara mereka. Sekarang ini tidak, sedikit-sedikit lapor, gitu. Sedikit-sedikit lapor. Ini baru ramai di televisi, anak nuntut orang tuanya secara hukum gara-gara tidak dimasukkan dalam waris perusahaan atau urusan perusahaan. Orang tuanya dituntut. Anaknya bawa pengacara, orang tuanya bawa pengacara. Sak keluarga. Orang yang terdekat dengan bapak dan ibu itu kan anak. Lah kok malah anak yang jadi musuh ketika sidang. Boten matur. Ini ya Allah. Kemudian kita juga diingatkan seorang suami. Nah ini beberapa kejadian. Seorang suami atau seorang istri. Kita ini bersyukur bisa melaksanakan sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa ngaji. Tapi kita juga harus hati-hati kalimat kita terhadap pasangan kita, terhadap anak kita.
Jika kita melakukan kesalahan, maka kita minta maaf atau kita minta ridho. Jika kita melakukan kebaikan, maka berusaha untuk mempertahankannya. Kita diingatkan bahwa di dalam siang sekalipun kita dilarang untuk yarfud dan yajhal. Kita dilarang untuk melakukan hal jorok, berkata jorok, hal yang mampu membangkitkan birahi ketika siang, dan yajhal, melakukan hal yang konyol, hal yang bodoh. Puasa tidur terus tidak mau bangun. Kenapa tidur terus ibadah? Puasa sekam terus, puasa main game online terus. Itu yajhal diantaranya. Atau menonton tontonan yang tontonan itu tidak mengandung konten kebaikan. Itu sekedar mengingat agar kita tidak sampai menjadi orang yang bangkrut. Tadi salah satu hadis Abu Hurairah. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya. Coba dengan ingat-ingat atau merenung sejenak. Ingat Abu Hurairah, baik. Adakah yang merasa amal baiknya atau amal solehnya itu sama dengan Abu Hurairah? Mohon angkat tangan. Saya tidak mengatakan lebih, sama. Atau adakah yang merasa amal solehnya, amal baiknya itu mendekati Abu Hurairah? Pun saya turunkan. Misalkan ketemu Abu Hurairah itu minder. Setiap kita membaca hadis ketemu Abu Hurairah dapat pahala beliau. Setiap kita membaca hadis beliau dapat pahala. Jangan bayangkan berapa pahalanya kan Abu Hurairah. Saya mengambilkan dari Hilyah Auliya. Bagaimana kalimat Abu Hurairah menjadi pengingat kita. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di ambang kematian, beliau menangis. Maka para sahabat pun bertanya. Nah, ini diantara nanti akan kita pelajari di dalam At-Tadhkirah ini. Siapakah orang-orang yang layak atau yang berhak atau yang boleh berada di sekitar seseorang yang sakit atau mendekati kematian? Itu orang-orang khusus sebenarnya yang boleh untuk mendekat. Nanti ada bahasannya, adabnya bagaimana. Maka orang pun atau sahabat pun bertanya, sahabat Abu Hurairah bertanya, apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Hurairah? Maka beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, amma inni la abki ala dunyakum hadhihi. Adapun sungguh aku tidak menangis dengan dunia kalian ini. Walakinni abki ala mu'di safar. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalananku setelah ini. Wa qillati zadi, dan kurangnya atau sedikitnya bekal. Abu Hurairah tahu bahwa selepas kematian perjalanan kita akan sangat jauh, lebih panjang daripada perjalanan kita di dunia, jauh lebih lama daripada perjalanan kita di dunia. Artinya ada kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang lebih berat ditentukan setelah kita meninggal dunia. Dan Abu Hurairah menyampaikan wakillah izad, dan sedikitnya bekal. Wa inni asbahtu fi su'udi mahbidin ala jannatin wa narin la adri ayyuhuma yuhawwi. Sungguh aku sedang mendaki sebuah jalan yang terjal.
menanjak yang ujungnya adalah surga dan neraka. Sedang aku tidak tahu di ujung manakah aku akan berhenti, di surga atau di neraka. Abu Hurairah. Lagi tahu seberapa bekal kita sementara perjalanan begitu panjang. Oleh karena itu, di antara hal-hal yang ditanyakan sahabat adalah ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amal utama apa, amal besar apa yang menjadikan seorang hamba paling dicintai Allah? Kita diberikan 3 amal utama, yakni yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yang kedua adalah birrul walidain, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Itu adalah 3 amalan utama. Saya ingat ada sebuah kisah seorang kiai yang mencari mantu. Seorang kiai mencari menantu untuk putrinya. Ada beberapa pelamar, diseleksi oleh kiai. Tantangan kiainya itu hanya 1. Calon menantunya harus siap sholat berjamaah selama 40 hari. Tidak boleh putus. Kalau putus maka gagal, tidak jadi menantu. Ya nopo, itu untuk boten. Bagi yang usianya sudah senior, insya Allah sakit berupaya untuk sholat berjamaah. Tapi bagi para pemuda yang belum menikah, ini tantangan yang tidak sederhana. Dan akhirnya menemukan seorang menantu yang mampu memenuhi tantangannya. Itu baru penilaian dari Pak Yai. Yang jauh lebih penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kisah di dalam hadis riwayat Muslim tentang salah seorang perawi hadis bernama Zat-Zat di antara hadisnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Ibnu Bashar, dan ini adalah lafaz Ibnu Muthanna. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Firas. Dia berkata, aku pernah mendengar Dha'wan menceritakan dari Zat-Zat bahwa Ibnu Umar pernah memanggil seorang budak miliknya, lalu dia melihat ada bekas pukulan di punggungnya. Lantas dia bertanya kepada budaknya, apa aku telah menyakitimu? Dia menjawab, tidak. Ibnu Umar berkata, sekarang kamu telah merdeka. Zat-Zat melanjutkan, kemudian dia mengambil sesuatu dari atas tanah sambil berkata, dalam hal ini tidaklah aku mendapatkan pahala lebih dari ini, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memukul budaknya melebihi batas atau menamparnya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. Ini diantaranya hadis terkait dengan penghilangan perbudakan, pembebasan atau pemerdekaan perbudakan. Mari kita lihat seseorang yang bernama Zat-Zat di dalam hadis ini. Kesadaran diri seorang untuk bertaubat itu tidak bisa direkayasa atau dipengaruhi oleh orang lain. Kesadaran itu akan muncul murni dari lubuk hatinya yang paling dalam. Karena itu nasihat atau fatwa tidak akan mampu mengubah tingkah laku seseorang bila hatinya menolak. Fadzakir innama anta mudzakir. Selanjutnya, lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita adalah sebagai penyampai pesan, menyampaikan, berulang kali menyampaikan. Akan tetapi kita diingatkan agar tidak kecewa, lasta alaihim bimusaitir.
Hanya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, bukan karena kita kemudian seseorang berubah menjadi baik, tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mudah kecewa. Jangan kemudian kita berkata seolah-olah wong iku biyen senengane mentem, tak tuturi bedino, saiki sapa masjid gak tau mentem. Itu bukan karena kita, kepedean itu. Kepedean itu kita mengatakan, aku ben senengane main, ya aku bentuk kowe tak dakwai. Saiki mandek judi nang masjid. Itu bukan karena kita sekali lagi, tapi Allah. Ada usaha kita ketika berhasil, Allah memberikan balasan. Dan kewajiban kita adalah menyampaikan. Ada berhasil atau tidaknya Allah yang menentukan. Sehingga kita tidak kecewa. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, pada suatu malam Abdullah bin Mas'ud berjalan di suatu tempat yang berada di pinggiran kota Kufah. Di tempat tersebut banyak berkumpul pemuda berandal dan gelandangan yang sedang minum khamr. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Zadzan. Jadi seorang periwayat hadis. Dalam keadaan mabuk berat ia bernyanyi. Zadzan ini termasuk orang yang memiliki suara merdu. Oleh karena itu teman-temannya menyuruhnya untuk bernyanyi. Saat mendengar kemerduan suara Zadzan ini, Abdullah bin Mas'ud lalu berkomentar, alangkah baiknya jika suara yang merdu itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Zadzan kemudian berhenti bernyanyi mendengar komentar Abdullah bin Mas'ud. Ia kemudian meletakkan selendangnya di atas kepalanya seraya bertanya kepada temannya, siapa orang itu? Apa yang dikatakan olehnya? Zadzan bertanya. Teman-temannya menjawab, alangkah baiknya jika suara yang merdu itu digunakan untuk membaca Al-Quran, kata temannya. Zadzan setelah mendengar jawaban itu, hatinya seketika bergetar. Ia sadar akan kesalahannya selama ini yang tidak pernah menghiraukan seruan agama, apalagi menjalankan kewajibannya. Maka tanpa pikir panjang, ia pergi menyusul Abdullah bin Mas'ud. Di hadapan Abdullah bin Mas'ud, ia meletakkan sapu tangannya di lehernya, kemudian menangis terisak-isak sambil merangkul Abdullah bin Mas'ud. Melihat kejadian itu, karena terharunya Abdullah juga tidak mampu menahan air matanya. Akhirnya keduanya menangis sambil berangkulan. Di tengah isak tangis, Abdullah berkata, bagaimana mungkin aku tidak mencintai orang yang telah dicintai Allah. Mendengar ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, tangisan pemuda gelandangan itu semakin keras hatinya. Hatinya telah luluh di hadapan Abdullah. Seketika itu juga ia menyatakan tobatnya kepada Allah atas segala dosa yang pernah dijalaninya. Dengan segala penyesalannya, ia juga akan belajar Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Dengan ketekunannya belajar Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud serta menimba ilmu dari lainnya, akhirnya Zadzan menjadi seorang yang alim dalam bidang agama dan tekun beribadah. Karena pergaulannya sehari-hari sering dengan Abdullah bin Mas'ud, demikianlah beliau menjalani tobat dan akhirnya menjadi salah seorang perawi hadis yang telah bertobat tekun mendalami ilmu agama. Pas bisa. Saya tutup dengan sebuah nasihat dari guru saya dalam perjalanan ketika melihat anak-anak pang yang naik kalau dulu istilahnya base jam. Kontainer itu kalau terkontainer itu kalau kontainernya diambil kan ada tempat yang cukup luas. Jadi kondisinya agak macet. Saya di belakang dengan guru-guru dari pesantren di Muhammadiyah melihat anak-anak laki-laki perempuan duduk di atas base jam, di atas truk. Kenapa disebut base jam? Karena dulu base jam waktu buat video klip itu di situ, terkenalnya begitu anak-anak. Ketika duduk-duduk laki-laki perempuan ada yang merokok, kita tahu bagaimana pakaiannya, ada rantai, rambutnya ada yang mohak dan sebagainya. Kami
pengajar di pesantren, mudarris yang masih muda-muda itu komentar, lah yo laku urip kae. Tapi kata guru kami yang duduk di depan bukan begitu. Seorang dai itu harus punya belas kasih. Itu juga mampu antum. Jadi kalau melihat, artinya ketika melihat seperti itu, yang muncul di hati kita itu adalah mendoakan. Ada perasaan welas, ada perasaan kasihan ketika mereka terus-terusan seperti itu. Sehingga ketika bertemu demikian, justru oleh guru kami diminta untuk didoakan supaya jadi baik. Suatu hari ketika kami di PDM Sidoarjo, di Umsida, kami pernah, waktu itu ada pertandingan bola bonek Surabaya. Parkiran tidak cukup, sampai diparkir di parkiran Umsida Sidoarjo, kan jauh. Stadion Delta dengan Umsida, kemudian jalan kaki ke sana. Namanya kendaraan dan motor kami yang ada di PDM itu ketutup motor, parkirnya kan namanya supporter, parkirnya kan sak-sak tertutup. Yang namanya teman-teman muda ini dari AMN itu emosi di sini. Tapi sekali lagi kami diingatkan, bonek itu makruhan. Kalau antum mau dakwahi bonek supaya nata parkirnya itu rapi. Kita ini kan bukan hakim, kita ini juga bukan polisi. Kita ini dai, orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita ini juga bukan fuqaha, menentukan ini fikirnya benar, fikirnya salah, bukan itu. Tapi kita mengambil ilmu dari para fuqaha, dari ahli fikih, kita amalkan. Tapi apakah kita menentu hukumnya? Bukan. Apakah kelas kita ijtihad, mujtahid? Bukan juga. Di kelas kita ini kelas dai, orang yang mengajar. Kelas kita ini adalah mubaligh, orang yang menyampaikan. Sehingga tugas kita itu punya welas asih, punya kasihan ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita doakan. Kalau kita mampu, ya dengan lisan kita ajak. Kalau kita tiba-tiba membencinya, kita tidak tahu kalau kemudian zat-zat ini, perawi ini dulunya seperti apa. Nah ini insya Allah yang sedikit yang bisa saya sampaikan, akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kisah-kisah tentang An-Nadhir menjadi pengingat kita dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita tutup dengan istighfar dan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.